Adakah keutamaan adzan ketika pengajian sedang berlangsung? Artinya apa ngaji terus begitu? Oh, baik. Jadi begini, saudara sekalian yang mulia, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita dengan misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh agama, semuanya direspon oleh agama, semuanya mendapatkan rahmat besar dari kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda saat ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, hadisnya sahih, as-salatu li waqtiha, wa fi riwayatin as-salatu awwala waqtiha, adalah salat di awal waktu. Itulah amalan yang mulia. Di lain sisi, Nabi pun juga bersabda, idza hadara al-isya wal 'asha qaddima al-'asha. Bila mana waktu sholat datang, perut lapar, makanan udah siap, kata Nabi, jangan sholat dulu, makan dulu, makan dulu. Dan ini pun juga hadisnya sahih, maknanya sahih, semuanya hadis Nabi. Yang satu Nabi nyuruh sholat awal waktu, yang satu Nabi nyuruh makan, sholatnya ntar. Ini bagaimana? Itulah saudara rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu luas, Islam itu luas, enak mengenakan. Sehingga bagi orang yang duduk-duduk di gardu, yang lagi bengong-bengong, maka itulah yang kemudian amalan yang paling tinggi daripada ente nongkrong-nongkrong, sholat di awal waktu. Lalu bagaimana dengan orang yang perutnya lapar, makanan udah siap saja, kata Nabi, gampang sholatmu, yang penting ente makan dulu, yang penting waktunya masih luas. Karena sholat khusyuk jauh lebih penting daripada ente dari mulai takbir sampai salam mikirin makan. Padahal itu makan, saudara. Makan itu adalah makanan lahir. Ngaji itu namanya makanan batin, makanan ruhani. Sementara makan nasi itu makanan lahir. Ama Nabi disuruh makan dulu, nanti sholat. Begitulah sayangnya Nabi sama kita. Sehingga dari hadis itu muncul, bila dokter lagi bedah, udah dirobek tuh perutnya, dengar adzan, dia dengar yang paling tinggi dan dicintai sama Allah, sholat awal waktu, itu perut perempuan udah dirobek. Kata dia, sorry, Allah udah panggil, gua sholat dulu. Modal. Begitu, modal. Begitu juga orang di tengah-tengah tol dengar dari Parung Jaya suara adzan. Ngapain? Allah udah panggil, sholat dulu. Tabrakan. Islam itu tidak kaku. Islam itu luas dan luas. Dilihat saja. Bila kemudian itu dia taklim, waktunya luas dan dia pasti bakal mau sholat, dia taklim, silakan. Begitu. Tapi kalau kemudian adat di daerah itu nggak mau, ya nggak apa-apa juga.
Dan saya ini secara pribadi ikut aja begitu, maunya bagaimana, karena sayyidul qawmi khadimuhum, yang mengajar itu pelayan. Kalau maunya tutup-tutup, maunya terus-terus, kalau saya sih begitu, jadi orang enggak mau susah-susah amat hidup, terserah aja. Tapi kalau mau duduk agama, bukan juga kita kayak orang baru kenal Islam gitu. Orang yang ngaji didorong-dorong, disuruh sudah, tapi yang nongkrong di pasar dia nggak pernah suruh, itu Islam munafik. Munafik yang kayak begitu, yang dipanggilinmu yang ono di pasar tuh, jangan yang lagi ngaji, ini mau pasti bakal sholat, itu orang munafik, miring dalam hatinya. Yang lagi nongkrong tuh di pinggiran Green Lake, ayo sholat terus, kayak begitu tuh, baru cakep, kita cungi jempol begitu. Tapi kita nggak boleh begitu jadi muslim. Nah, kalau kami ikut saja, maunya bagaimana kita ikut, katanya sudah kita terus gimana baiknya daripada pengurus, karena segala sesuatu ada pengurusnya, kurang lebih demikian. Kalau kami ikut aja, karena Nabi itu baik. Ada yang sholat di awal waktu itu yang nganggur, kalau ada yang pengen makan dulu. Agama itu bijak, agama itu luas, agama itu luas. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab dari pertanyaan ini. Rada sensitif ini orang nanya. Wallahu a'lam. Baik. Ceritanya betul-betul luar biasa. Karena memang kebanyakan orang itu selalu lupa. Padahal simbah kita bilang juga, hidup itu cuma mampir minum. Nah, itu. Nah, saya dengan cerita satu teman tambah keyakinan itu tambah hebat lagi. Nah, cuma pertanyaannya tadi kan sudah memang yang pertama berarti pertanyaan saya, apakah orang Islam ini boleh kaya? Itu pertama. Kemudian sudah itu kan tadi ada kaitan juga sama cinta dunia. Kalau hartanya banyak dan segala macam, kebanyakan orang sering bablas. Artinya habis saja tergelincir sama cinta dunia. Nah, maksud saya kira-kira kiat yang bagaimana? Kita harta kita banyak, tapi kita tetap istiqomah dan tetap kita berikan sampaikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah harta itu bisa juga kita bawa ke akhirat? Baik, saya rasa demikian jawabannya. Lebih kurang saya bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah muslim itu boleh kaya? Kalau ditanya begitu jawabannya, muslim semua didorong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang kaya. Bukan sekedar boleh, disuruh muslim untuk menjadi orang kaya. Dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berzakat sebagai sendi rukun Islam, dan orang tidak bakalan bisa zakat kalau dia tidak kaya. Muslim itu disuruh untuk berhaji, dan haji tidak bakalan bisa kalau dia tidak kaya, tidak punya. Begitu umroh dan seterusnya. Maka muslim didorong oleh agama untuk menjadi orang kaya. Orang kaya. Makanya Islam ada rukun Islam itu bukan sholat dan puasa doang, tapi ada zakat, ada haji. Di sana mengandung pentingnya materi dalam Islam. Bahkan harta kalau benar dijalankan, maka itu menjadi pintu kedekatan dengan Allah. Udah belum? Ya, kita ikut. Udah atau lanjut? Kalau udah saya udah. Lanjut. Baik. Habisin pertanyaan. Baik. Nabi Sulaiman alaihi salam, orang kaya raya,
dan dia paham pentingnya harta, sampai Allah angkat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi wali min auliyaillah, bahkan menjadi nabi dan rasulnya Allah lewat pintu kekayaannya. Padahal Nabi Sulaiman orang kaya raya, gelarnya Sayyiduz Zahidin, pimpinan orang-orang zuhud, duitnya banyak. Tapi Nabi Sulaiman duit itu dijadikan media untuk kedekatan dengan Allah. Jadi Islam tidak melarang muslim kaya, yang dilarang kecenderungan hati ama harta yang menimbulkan dengki, permusuhan, sikut-sikutan. Ini yang dimasalahin oleh Islam. Bukan kaya, kaya nggak apa-apa. Sayyidina Utsman bin Affan kaya, dan Rasulullah SAW Nabi yang kaya. Nabi itu kaya apa miskin ya? Hah? Kaya. Nabi itu ada seorang mualaf datang kepada Rasulullah minta bantuan. Ya Rasulullah, saya ini dulu pendeta, dihormati banyak orang. Pas Islam saya di-cut seluruh putus hubungan bisnis saya, nggak punya saya. Bagilah, dibagi sama Nabi 100.000 ekor kambing. Berapa ya? 100.000 ekor kambing. Ada nggak di barat orang kaya sampai ngasih kayak begitu tuh? Nabi itu kaya apa miskin? Kaya. Kekayaan itu dijadikan pintu kedekatan dengan Allah. Nggak apa-apa. Maka kemudian pertanyaan lanjutan yang kedua, apakah harta itu bisa dibawa mati? Bisa. Kalau kita sayang sama harta kita, maka harta itu bisa kita bawa mati. Caranya, bila ada kotak amal, isi. Kalau Jumat, bila ada yatim, bantu. Kita ngisi kotak amal itu, bukan kita membuang duit kita, tapi kita mentransfernya, menginvestasikannya, demi supaya ketemu itu duit sama kita nanti di akhirat. Jangan dibawa sendiri, capek, tapi dititipkan kepada tempat-tempat penitipan. Itulah orang yang sayang sama hartanya. Tapi kalau yang kita taruh di bank, ditaruh di dalam berbagai macam bentuk investasi, itu bukan harta kita, itu harta orang lain. Kalau kita mati, milik bini kita, yang bini kita bakal kawin sama dulu waktu hidupnya tengkar mulu sama kita, musuh kita, begitu. Dia yang enak, begitu. Itu kayak begitu. Jadi singkatnya, Islam tidak mengingkari dan tidak melarang muslim untuk kaya. Tapi Islam yang dilarang hubbud dunya. Hubbud dunya, menaruh duit dalam hati. Ini contoh. Kita punya sendal cepit. Cepit doang. Mereknya Swallow. Tahu Swallow? Cepit. Di bawahnya pakai peniti. Pakai apa? Peniti. Sendal cepit doang. Waktu kita sholat, Allahu Akbar, di hati kita, hilang gak ya sendal saya? Inilah namanya hubbud dunya. Padahal hartanya cuman sendal Swallow, udah butut. Tapi di hatinya yang kepikiran itu mulu. Inilah yang disebut hubbud dunya. Jadi bukan dinilai punya duit berapa, ditaruh di hati atau tidak. Kalau ditaruh di hati, sulit untuk mengeluarkannya. Kalau ada kotak amal Jumat, pura-pura merem, ntar kalau udah lewat, melek. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Ini namanya dunia ditaruh di hati. Jadi dunia tuh yang bagus kayak sendal. Kita ke masjid ini bawa sendal, dan sendal tidak bawa ke dalam masjid. Biar bagus kayak apa? Karena kita yakini masjid suci, sendal kotor tidak layak barang kotor masuk di tempat yang suci. Begitulah duit. Jangan dimasukkan dalam hati. Hati buat Allah saja. Duit sebatas kantong. Sebanyak apapun duit Bapak, bila Bapak hatinya terus merintih kepada Allah, maka tidak disebut hubbud dunya. Tapi seapapun yang kita punya dari barang dunia ini,
Kalau itu membuat kita lalai dengan Allah, itulah yang disebut hubbud dunya. Jadi muslim jangan sampai keliru hubbud dunya, lalu dia nggak mau kerja, nggak mau punya mobil, nggak punya motor dan seterusnya. Itu adalah keliru. Nggak mau punya rumah, silahkan. Kalau mau saya cerita, untanya Nabi namanya unta quswa. Apa itu unta quswa? Unta terbagusnya unta, kalau pakai bahasa sekarang namanya Lamborghini. Itulah untanya Nabi, biar paham. Itu bukan sekedar Fortuner, Lamborghini. Begitu. Land Cruiser enggak ada apa-apanya sama Lamborghini. Itu unta termahalnya unta. Enggak apa-apa, dinaikin. Bukan untuk buat kebanggaan, tapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan, enggak apa-apa. Saudara mondar-mandir naik pesawat segala macam. Ini apa enggak dia ini? Enggak, emang dia kerjanya di IKN. Proyek di IKN. Enggak apa-apa. Mondar-mandir. Emang mau jalan kaki? Kan enggak mungkin. Silakan saja yang kayak begitu. Jadi Islam tidak melarang kaya, tapi Islam melarang cenderung hati pada dunia, dan ini sifat buruk hati. Kurang lebih demikian.